Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para bapak dan ibu, jamaah majelis taklim Nurul Qalbi Cahayati serta pemirsa ATV yarhamkumullah. Alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini tepat pada tanggal 14 Sya'ban kita masih diberikan sihat wal afiyah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat keimanan, sehat keislaman kita, sehingga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa i'tikaf di majelis ini, bisa thalabul ilmi di tempat ini, bisa melaksanakan sholat duha salat berjamaah juga di tempat ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita, termasuk amal panjenengan, ada yang amal dengan uang, ada yang amal dengan doa, mudah-mudahan semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, sekarang bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 14 Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ini ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Saya akan cerita tentang 5 peristiwa di bulan Sya'ban dan 5 amalan di bulan Sya'ban. Yang pertama, bahwa nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban. Menurut riwayat hadis baginda Rasulullah SAW, bahwa di malam nisfu Sya'ban amal ibadah kita, pembukuan malaikat kita akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa 1 tahun. Jadi laporan bulanan itu nanti ada di bulan Sya'ban. Ada laporan amal mingguan yang dilaporkan pada hari Senin dan Khamis. Ada amalan harian, ada yang mengatakan riwayat dilaporkan pada saat siang hari, ada riwayat yang mengatakan dilaporkan pada sore dan pagi hari. Jadi amal kula niki setiap saat dilaporkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya tatkala amal ibadah kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara catatan terakhir isinya adalah amalun soleh, amal perbuatan yang baik. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur kepada Allah. Kalau niki bisa ngaji, niki ngaji yang kedua. Insya Allah tadi juga ada amal, habis ini ya mau amal lagi. Jadi mumpung Sya'ban nanti malam itu 1 tahun dilaporkan, maka mari pembukuan kita itu dipenuhi dengan catatan-catatan kebaikan. Sing duwe ya amal duwe, sing gak duwe fati kalimatin thayyibatin, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, baca Al-Qur'an dan sebagainya. Pun sekarang fokus dulu ke malam nisfu Sya'ban. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari Usamah bin Zaid, bahwa suatu ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, aku tidak melihatmu berpuasa pada 1 bulan seperti pada bulan Sya'ban." Jadi Rasulullah itu paling banyak melakukan puasa sunnah berada di bulan Sya'ban. Bisa juga puasa 29 hari minus 1 hari. Jika podo kan Ramadan, misalnya Sya'bannya 30, kita puasa 29.
Misalkan bulan Saban kok 29, kita puasa 28. Kalau kemarin saya mendengarkan ngajinya Gus Ali Masuri Tulangan, ketika bulan Saban begini dia mengajak istrinya, anak-anaknya untuk berpuasa 15 hari. Kula ya kepingin, tapi rupanya kok gak patek kuat poso kok temen-temen. Dadi malih tak ganti, lek poso gak kuat, ya ayo mangan-mangan ae ngejak kancane bareng-bareng. Mulai mangan gak kuat maneh ya apa? Poso gak kuat, mangan gak kuatan itu sing problem. Dadi lek gak kuat poso, yang banyak sedekah, termasuk ngajak makan-makan orang lain. Niki amalnya. Bon. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid, "Wahai Rasul, aku tidak melihatmu berpuasa di satu bulan seperti bulan Sya'ban banyaknya." Rasulullah SAW menjawab, "Fadzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina syahri Rajab wa syahri Ramadan turfa'u fihi a'malun nas fa uhibbu an la yurfa'u 'amali illa wa ana shaimun." Itulah Usama bin Zaid, bahwa bulan Saban ini bulan yang banyak dilupakan manusia. Bulan Saban itu adalah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana pada bulan Saban itu amal-amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya senang, saya suka, saya cinta apabila amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ternyata juga ada amalan yang dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat niki pada saat nggih menika hari Senin dan hari Kamis. Wonten hadis ingkang diriwayatkan saking Abu Dawud dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamis fayughfaru liman la yusyriku billahi syai'an illa rajulan bainahu wa bain akhi syahna yaqulu da'wa hadaini hatta yasriha. Jadi amal perbuatan manusia itu dilaporkan pada hari Senin dan hari Kamis. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Abi Hurairah. Maka pada hari Senin dan hari Kamis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa bagi siapa saja. Liman itu maknanya siapa saja. Dosanya Senin dan Kamis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan la yusyriku billahi syai'an. Orang itu tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Pokoknya gak musyrik. Senin karo Kamis amal kita dilaporkan oleh Allah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa Bu? Boten musyrik. Boten musyrik tak menyembah pangeran, atau kita tidak meyakini adanya kekuatan di benda-benda itu, ada memiliki kekuatan. Jadi lek yakin lek benda itu kuat, sing kuat ka Gusti Allah. Lek obat itu maras, sing maras ka Gusti Allah. Dikai banyu putih, telune ilang, sing maras ka Gusti Allah. Itu penting menjaga tauhid, maknanya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita sudah bertauhidnya benar, tidak musyrik, amal dilaporkan, insya Allah dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disebut Kanjeng Nabi, illa rajulan bainahu wa baina akhi sa'na, kecuali yang tidak diampuni dosanya Senin Kamis itu kalau ada orang yang antara dirinya dan saudaranya terjadi pertengkaran. Makanya satru itu gak oleh suwi-suwi. Sajane ono hadis paling suwe basekan satru itu 3 hari. Tapi lapo kok dongkol
nganti sumpah dodo sesek kok ditunggu 3 dino. Berarti lebakno saat itu kan juga cepet enak. Apalagi lek 3 dino ku liwati dino Senin, liwati dino Kamis, boleh nyebabno dosa kita yang dilaporkan oleh malaikat Senin Kamis belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Soale sik basekan sik satu sik geger karo wong liya. Makane balik boten Senin Kamis gak duwe musuh ya. Jangan ngingu musuh, jangan memelihara musuh, jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa dengki kepada siapapun. Kita ikuti ya, kita ikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih racun memberi madu, dipisui loro yo neteri buah, dipisui bendino wong pijet kae iso mangan yo ditulang karo Kanjeng Nabi. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita tiru. Jadi ada laporan juga di hari Senin, ada laporan juga di hari Kamis. Dan keterangan ini didukung juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa amal itu, jadi pada hari Senin Kamis amal itu diperlihatkan oleh Allah, dan aku ingin amalku diperlihatkan saat aku sedang berpuasa. Ini ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Makanya Nabi niku Senin Kamis, di samping hari Senin itu kelahirannya kanjeng Nabi dalam satu hadis. Kenapa ya Rasul kedua hari Senin? Senin itu kan aku dilahirkan. Nah, Senin itu juga aku diturunkan wahyu. Tapi ada juga hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, hari Senin itu kan amalku diperlihatkan kepada Allah. Aku suka ketika amalku diperlihatkan kepada Allah sedang aku dalam keadaan berpuasa. Makanya intinya wong Islam boten angsal males sembahyang. Karena ini salah satu peleburan dosa yang terbesar itu ya sholat. Jadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, peristiwa di bulan Sa'ban itu adalah adanya amal kita manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku di malam nisfu Sa'ban. Yang kedua, ada peristiwa apa di malam nisfu Sa'ban, di bulan Sa'ban ini ya. Jadi di bulan Sa'ban itu juga ada peristiwa bahwa Ka'bahnya orang Islam yang asalnya itu di Bunibu Baitul Maqdis di Palestina dipindah ke Ka'bah di Baitullah. Itu juga terjadi di bulan Sa'ban. Makanya ini kalau di Saudi ada kenang-kenangan masjid yang namanya Qiblatain. Sebab masjid itu pernah dipakai sholat berjamaah menghadap Baitul Maqdis, juga pernah dipakai jamaah sekarang menghadap ke Ka'bah Baitullah. Kemudian ada peristiwa lagi yang ketiga di bulan Sa'ban adalah diperintahnya atau diturunkannya ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perintah membaca sholawat, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56 misalkan. Jadi ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini diturunkan pada bulan Sa'ban. Nah, karena ayat ini diturunkan pada bulan Sa'ban, maka di bulan Sa'ban ini ya, dalam rangka menyambut seruan Al-Quran, kita juga dianjurkan banyak membaca sholawat. Lah sholawat apa yang dibaca terserah
mawon, sing penting maca selawat. Sing maksur sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih sae. Sing penting maca selawat, sing paling singkat maca selawat itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rodok dawa titik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawa titik maca selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim sallallahu fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Pokoknya di bulan Sa'ban singkatan maos sholawat. Lha niku napa kata sholawat Sa'ban tidak khusus, tidak spesial, tapi ayat yang memerintahkan ayat tentang perintah pada sholat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam itu turun pada bulan Sa'ban. Oleh karena itu ya kita sambut ayo turun, mari banyak baca sholawat. Sholawat itu macam-macam pun jenengan sing hafal pundi, sholawat nariyah, sholawat munjiyah, macam-macam lah sholawat itu kuatah. Ini sing nglampahi pol itu soalnya jenengan muni sholawat. Sholawat tulanan itu kalau habis subuh bersama tim inti sholawat dengar pilawat. Seberapa pulau gitu. Sholawat mau macam-macam, pulau kota seberapa macam-macam. Baru mau Indonesia Aman, Indonesia Makmur, Indonesia Jaya. Tadi itu mau kali mau itu saya sementara saya kalau nanti besok sebentar itu. Jadi ngatakan mau sholawat soalnya pada niki bulan Sa'ban itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nggih menika napa ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kemudian salajengipun di bulan Sa'ban ini juga Rasulullah yang paling banyak melakukan ibadah puasa pun kula terangaken niku wau. Sing nomor gangsal di bulan Sa'ban juga di malam minggu Sa'ban juga amal kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi 5 niku lek dirinci siji perpindahan kiblat. Nomor 2 nggih Allah Subhanahu wa taala nggih menika menurunkan ayat innallaha malaikatahu yusholluna perintahe selawat. Nomor 3 Rasulullah banyak melakukan puasa peristiwa. Nomor 4 niki merupakan amal diangkatnya amalan manusia selama 1 tahun. Nomor 5 malam nisfu Sa'ban ini adalah malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Niku wonten hadis ingkang dipun riwayatkan kali Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi semuanya amal hamba Allah itu diangkat di dalam malam nisfu Sa'ban dan aku cinta ketika amalku itu diangkat kecuali sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi niku enten hadis kaya ngoten niku, jadi di malam nisfu Sa'ban niku amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti malam niku nopo yang harus kita lakukan. Nah, ini terkait dengan amalan-amalan nisfu Sa'ban. Pertama yang harus kita amalkan adalah memperbanyak sholat sunnah. Jadi malam ini ngadah-ngadahkan sholat sunnah. Lah niku boten khusus Sa'ban, bendino niku memperbanyak sholat sunnah juga tidak apalagi di malam nisfu Sa'ban yang buku kita akan ditutup. Makanya perbanyak sholat sunnah. Mangke dalu nglampahi sholat sunnah ba'diyatal wudu. Soalnya wong sing lakoni sholat ba'diyatal wudu iku ceritane Bilal ketimplake ke swarga. Usut punya usut, ternyata Bilal itu punya amalan setelah dia melaksanakan wudu berarti sholat sunnah. Maca Fatihah, maca inanzalna, habis Fatihah maca al-Ikhlas, seperti itu. Jadi sholat sunnah tahiyatul wudu. Mari ngono lek mlebu masjid ya maca sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian melakukan sholat sunnah yang lain. Apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah itu sholat taubat?
apakah itu sholat tasbih, apakah sholat hajat, apakah sholat witir, apakah sholat mutlak, monggo ngelakoni sholat-sholat yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, disunahkan memperbanyak baca Al-Quran. Amalan ketiga, memperbanyak sholat-sholat sunnah, khususnya sholat tasbih, sebagaimana diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sing nomor 3 ngelakoni poso, benjing insya Allah. Sing nomor 4 banyak membaca wiridan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Kula maksudi kesimpulannya, peristiwa yang ada di bulan Sa'ban itu ada 5. Oke. Dadi iki supados kita apalaken napa kangsal kala wau menika sepindah ada perubahan kiblat. Diulang-ulang apa sing nomor 2 Allah menurunkan ayat perintah sholawat. Sing nomor 3 Rasulullah banyak melakukan puasa. Yang nomor 4 ini merupakan bulan diangkatnya amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah. Yang nomor 5 malam nisfu Sa'ban itu adalah malam yang terbaik setelah malam Lailatul Qadar. Kemudian amalannya apa saja? Melakukan sholat-sholat sunnah, utamanya sholat sunat tasbih. Yang kedua banyak membaca Yasin. Yang ketiga melakukan puasa. Yang keempat membaca La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang kelima memperbanyak sholawat. Yang keenam jangan lupa yang terakhir ini memperbanyak sedekah. Kali jenengan kepingin dijamin surganya kalau Gusti Allah, sedekah itu masuk ciri orang yang takwa. Baik dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Ad-Dariyat, semuanya mencantumkan sedekah. Semuanya mencantumkan sedekah untuk tanda-tanda orang yang muttaqin. Maka monggo sing duwe sedekah karo duwe, sing duwe pikiran sedekah karo pikiran, sing duwe ilmu sedekah karo ilmu. Lah kau wape gitu lisan, tidak punya lisan. Sedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk mendoakan saudara-saudara yang sakit, yang kena corona, kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan corona yang segera diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua aparatur pemerintahan, mulai Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Dokter, para perawat, mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah. Kita, keluarga kita mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah. Kita dihindarkan dari berbagai macam balak, bukan hanya balak dunia. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari adzabil akhirah, siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah melakukan ibadah, diberikan ilmu, rezeki, dzurriyyah, umur yang serba barokah, dan apabila kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اشرح صدورنا بأنوارك واجعل بصرنا بمعرفتك حتى نلحق بالبرحمن. اللهم حقق دماء المسلمين، سلمنا والمسلمين، سلمنا والمؤمنين، سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. فتنة دماء باليتيمة خاطبة دماء وقرر إنك على كل شيء قدير. أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأخرجنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأبصار وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بالسعادة واختم لنا بالخير ويرحمنا الناصرين الحمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم